sedangkan ini adalah labrumnya. Oke, labrum. Ini labrum glenoidal, ini cavitas glenoidalis. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga di situ bahwa si labrum itu membentuk seperti cincin yang mengelilingi margo atau tepian dari cavitas glenoidalis. Jadi dia menahan si kaput sehingga tidak keluar dari si cavitas. Karena memang bentukan cavitas glenoidal itu dia tidak terlalu besar, bahkan dia lebih kecil dari si kaput. Sehingga ditahannya oleh bentukan labrum. Itu juga teman-teman bisa lihat tulisan yang warna kuning di atas ketika saat fleksi. Jadi saat istirahat itu ya resting dia berdiri biasa, ya tulang scapula dan humerus membentuk sudut antara 120 sampai 130 derajat. Ketika dia fleksi itu berarti dia menekuk. Jadi si humerus ini menekuk ke arah sana ya. Menekuk, dia mengecil. Nah, itu sudutnya sampai sekitar 80. Saat ekstensi berarti dia meluruskan kaki ya. Ekstensi dia meluruskan kaki. Ketika melangkah ya berarti kakinya ke depan gitu, itu ekstensi. Membentuk sudut sampai 145. Tentu ini semua tergantung juga dengan hewannya. Jadi beberapa hewan mungkin ini bukan satu hal yang fix atau pasti. Kemudian ini buat ini buat tendo-tendo segala macam yang terlibat. Ada juga tulisannya itu ruminan, contoh ya, ada biceps tendon. Biceps tendon berarti tendo bicipitis atau tendo musculus biceps brachii. Dia melintang ke atas sampai ke arah scapula. Ya, kan biceps brachii itu kan letaknya di humerus ya, muskulusnya. Tapi tendonya yang di bagian proksimal itu dia lari ke atas sampai ke arah scapula, dan dia lewat namanya ini, lewat si sulcus bicipitis. Ya, sulcus bicipitis. Ini buat bukunya udah jadi sebenarnya. Jadi harusnya kalian minggu depan hari Rabu atau hari Kamis sudah bisa ngambil buku ya. Di buku saya tak cek dijelasin nggak di buku. Di bukumu sinismologi. Ya, oke, sip. Di buku juga dijelasin, jadi nggak jauh beda sama punya aku dulu. Terus ini ada beberapa bentukan contoh labrum glenoidal. Oke. Ini labrum glenoidal yang tadi ini mungkin karena bentukannya 2 dimensi ini agak kurang representatif. Kemudian ini ada kapsul sendi. Sebentar ya. Apakah ada yang bagus gambarnya? Nah, ini kayak kapsul sendi itu kayak gini. Jadi dia kalau kamu lihat di preparat kan si labrum itu juga dia ketutup sama kayak semacam jaringan putih kayak fascia gitu ya. Itu kapsul sendi. Jadi dia kamu nggak langsung ngelihat ketemunya si scapula sama si humerus, ada bentuknya itu kapsul sendi. Kemudian di situ ada bursa. Bursa di sini. Ini bursa. Bursa itu merupakan seperti kantong ya, kantong juga, dia berisi cairan sendi dan dia itu bisa berada di berbagai tempat. Contoh kalau di sini dia antara tendo sama tulang ya, antara si tendo bicipitalis dengan sulcus bicipiti. Tapi juga si bursa itu bisa jadi dia berada di antara tulang atau berada di antara tulang sama otot. Oke, terus di sini juga ada ini ya, lateral sama medial. Jadi ligamentum glenohumeral lateral dan juga ligamentum glenohumeral medial. Jadi sebenarnya ligamentum glenohumeral lateral dan medial itu merupakan tendo dari muskulus. Jadi kalau misalnya seperti tadi ya, seperti musculus biceps brachii, teman-teman lihat bahwa tendonya itu kan jalan ke atas ke arah scapula. Sama. Jadi di lateral sama medial dari scapulocumeri ini ada musculus juga yang tendonya itu jalan ke bawah. Jadi kalau di sini ligamentum ligamentum glenohumeral lateral sama medial ini juga mungkin beda-beda nanti ya tergantung hewannya.
Terus juga ada ini retinaculum humeralis transversalis ya, yang di sini. Dia letaknya di depan. Jadi ini dia dari kedua pinggiran lateral sama medial si sulcus bicipitis or sulcus intertubercularis ya. Dia fiksasi si biceps sebelah I. Tendonya biceps sebelah I. Kalau di kuda sama di apa itu onta kan ada si tuberculum apa namanya intermedius. Jadi si tuberculum intermedius itu dia menahan ya, jadi dia ada di tengah-tengah dari tendo sehingga dia membantu memfiksasi. Jadi seakan ada penahan ekstra gitu ya untuk tendonya biceps bagi kuda sama onta. Oke, coba kita lihat slide-nya dulu ya. Oke, ini ada gambaran. Jadi kalau ada perbedaan juga antara ini bukan canine antara anjing dan ruminansia dengan kuda itu di bursa kapsula sinovial sama bursa intertubercular. Jadi kalau misalnya pada ruminan atau pada anjing juga bursa kapsula sinovial ini dia akan melebar. Jadi ini kaudal ya, ini sisi kaudal. Dia melebar sampai nanti dia akan bertemu dengan bursa intertubercularis di sini. Jadi dia kemudian melebar ke kranial sampai akhirnya dia menyatu dengan bursa intertubercular. Sedangkan kalau pada kuda kapsul sendi atau bursa kapsula sinovialisnya ini juga dia ini tidak melebar sampai ke kranial sehingga ada celah antara dia dengan bursa intertubercular. Oke. Untuk selebihnya kurang lebih sama. Jadi ada tendon bicipitis yang melintang dari tuberculum supraglenoid sampai ke biceps brachii di humerus ke depan sama. Terus dia difiksasi oleh retinaculum humeralis transversalis. Oke. Dulu ada yang mau tanya dulu buat scapula humeri? Kalau kamu nggak mudeng juga nggak masalah sih kayaknya. Aku juga umumnya orang nggak mudeng. Siapa ya? Putri, ya Putri kenapa? Nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Mau buat tempatnya nggak apa-apa. Terserah, kosong kok. Enggak. Ya udah. Nggak juga. Nggak juga. Tadi aku lupa, yang ligamentum glenohumeral itu dia dari lateral, apa namanya, dia pokoknya dari tepian ya, lateral or medial si cavitas glenoidal, kemudian dia ke arah caput humerus. Ya, jadi kalau yang lateral ya di sisi lateral, yang medial di sisi medial. Gitu. Si mana lagi gambarnya? Ini ya, si lateral sama medial glenohumeral ligamen. Kak, maaf mau tanya. Stop. Itu ini slide-nya masih yang articulatio scapulohumeri kan, Kak? Yoi. Soalnya dari tadi saya kan kayak ada ini gambarnya tapi saya tidak melihat gambar, Kak. Hah? Maksudnya ini cuma slide-nya aja kan, Kak? Iya, aku nggak nunjukin gambar asli. Oh, ya udah. Mau tanya, Kak, kalau misal praktikum itu pertanyaannya gimana ya kalau seputar ini artikulasio? Aku juga nggak tahu. Masih dibikin soalnya. Karena kan di tahunku yang namanya misalnya sindesmologi kan masuknya di sindesmologi masuknya di osteo tok, nggak ada mio. Jadi mungkin pertanyaannya itu kayak pertanyaannya itu kayak coba tak bayangkan, tak ingat-ingat ya. Jenis persendian misalnya kayak sinovialis, sinsarcosis gitu. Jadi misalnya ditunjuk di scapula,
di misalnya menunjuknya di musculus scapularis gitu ya. Ditanya membantu persendian apa, atau kalau misalnya dia nunjuknya mmm, di biceps atau ke atas gitu, tendonya ya atau di sulcus bicipitis misalnya ditunjuk kemudian dilewati oleh apa gitu kan. Kemudian, misalnya labrum ya nunjuk di pinggirannya cavitas mungkin ada, apa, ada bentukan apa gitu di situ. Kayak tapi ini masih kayaknya karena aku juga nggak tahu soalnya nanti gimana. Aku nggak bikin soal. Kak, kalau semisal siapa ini yang tendo kan dia menghubungkan otot sama tulang. Nah, kalau ligamen kan dia tulang sama tulang. Nah, itu kalau penunjukannya di tulangnya itu bisa nggak Kak dilihat? Maksudnya kayak bisa jelas dibedakan atau enggak Kak? Gimana? Oh, kalau misalnya gimana sih? Aku masih membayangkan pertanyaanmu. Gini, kan kalau tendo kan kita bisa ngelihat kayak, oh ujungnya ini muskulus apa. Tapi Hmm. kalau ligamen kan dia menghubungkan tulang sama tulang. Maksudnya kayak nggak ada ototnya gitu loh Kak. Nah itu kalau misal di penunjukan, itu dia bakal langsung ada clue-nya atau kayak cuma Wah, penunjukan jarum doang. most likely kalau sindris bakal ada clue-nya sih kayak, ya mungkin kemungkinan besar ada clue-nya. Karena juga kalau udah garing atau udah jelek itu susah. Wow, ternyata aku masih punya soal. Apa Kak? Biasanya, mungkin kemungkinan dia pakai clue, karena aku juga nggak bayangin kalau misalnya nggak pakai clue. Oh, baik Kak, terima kasih. Berarti memang ini baru pertama kali diuprak ada kayak ginian ya Kak? Oh, enggak, tapi dulu kan osteo aja sih. Aku tak coba lihat soal tahun dulu. Bentar. Nggak boleh. Oke Kak, ditunggu. Ini tahunku. Oh iya, dia kayak ditanya ada persendian apa, persendiannya itu menghubungkan bentukan apa dengan apa, termasuk jenis persendian apa, tipe persendiannya apa, nama persendian, gampang ini. Real rek, ini pelajaran bocah SD. Nah, ini aku ternyata masih ada uprak zamanku online, suram. Well, kilo lihatan. Oh, Joyce, nggak boleh. Ya Kak, yang ini artikulasi aja. Hmm. Nah, silakan mengumpulkan jawaban kasus masing-masing. 3 menit. Wis, nggak usah, nggak boleh. Itu soal, nggak boleh. Ada yang tanya dulu nggak? Kalau nggak kita lanjut. Ini loh, ini wis separuh jalan, Rek. Sithik neh iki. Ada yang mau nanya nggak? Kenapa Disma? Apa yang kamu pertanyakan dari iki? Loh, sik. Aku memakai 2 layar jadi rada bingung. Itu labrum kenapa? Iya, ya apa ya sih menjelaskan. Ini kaput, ini kavitas, kan begini. Nah, si kavitas tuh nggak cukup, ibaratnya kavitas itu nggak cukup besar sampai si kaput bisa masuk itu enggak. Jadi si kavitas itu kayak nempel di atasnya kaput gitu. Terus nanti di pinggirnya udah dibantu sama si labrum. Yo, pinggirannya kavitas, glenoidal. Ya, enggak. Dia di pinggir, dia kayak cincin di pinggir. Lagian kan sih
Kavitas kurang ajar next. Si cavitas cranium kan dia kan nggak terlalu dalam tuh, dia kan agak dia kan di apa dangkal, nggak terlalu dalam. Jadi emang kalau nggak ada si labrum, si humerus ya nggak nempel di situ, lepas. Astagfirullah, kamu baru kebayang sekarang. Kemana aja kemarin? Enggak, ini udah pernah tak jelaskan waktu osteologi. Apa yang susah dibayangkan dari osteologi waktu kita bagus. Sindasmolog itu kamu literally cuma perlu mengingat nama-namanya saja, wis gak usah dipahami. Pokoknya jenenge ana iku dan iku wis. Gak usah susah-susah. Ini sapa sih Febrianti Has apa maneh? Beda panggon ae. Ini lihat kamu lihat ini jadi dia beda bentuk aja. Aslinya podo. Konsepnya sama, cuma beda bentukan aja. Iya, ulangi kaki belakang ini. Tuh, awas. Wis kamu gak usah fokus ini. Kamu tadi nanya apa? Coba. Ada yang mau nanya lagi nggak sebelum kita selesai? Belum sih. Oke, lanjut dulu ya. Oke, sekarang artikulasi cupiti ya atau apa namanya elbow. Jadi artikulasi cupiti itu di sini letaknya. Dia ini merupakan siku dari hewan. Ya, sama manusia juga sikunya cupiti gitu loh. Dan dia itu dibentuk oleh 3 tulang, humerus di bagian distalnya humerus, kemudian proksimalnya dari radius dan ulna. Oke. Jadi ada 3 poin pertemuan di situ. Yang pertama humero-ulnar, pertemuan antara humerus sama ulna. Kemudian humero-radial, pertemuan antara humerus sama radius. Dan radio-ulnar atau pertemuan antara radius dan ulna. Pars proksimal karena memang yang membentuk artikulasi cupitia cuma pars proksimalnya aja. Meskipun di bawah-bawah itu juga kita temukan radius ulna mungkin menyatu, apalagi kayak kuda itu dia fusi, ya. Tapi kan bagian tengah ataupun distal dari radius ulna itu mereka udah hitungannya nggak masuk artikulasi cupiti, itu mereka nanti ya radius sama ulnanya aja, bukan artikulasi cupiti. Oke, jadi makanya kenapa dia harus ada pars proksimal, karena memang untuk artikulasi cupiti kita fokus di pars proksimalnya dari radius ulna, itu aja. Kemudian ini teman-teman bisa lihat ya, artikulasi humero-ulnar itu point of contact-nya atau tempat bertemunya facies trochlearis osis humeral dan juga incisura trochlear atau semilunar osis ulna. Iki ana gambarnya gak yo? Aku merasa kamu kalau tidak ada gambarnya gak ada gambarnya ternyata. Oke. Oke, kita baca dulu. Artikulasi humeroradial, titik pertemuan antara humerus sama radius itu di humerusnya, di facies capitularis. Foveanya di radiusnya itu di fovea capitis. Kemudian artikulasi radio-ulnar proksimal sama radio-ulnar proksimal itu dia di fovea capitularisnya radius sama incisura trochlearis sama lunarnya osis ulna. Bisa bayangin nggak? Pertanyaan sederhananya bisa bayangin apa enggak? Nggak bisa nggak gitu ya. Kapitulum itu lateral, kapitulum itu kondilus lateral atau medial? Lateral. Kapitulum itu lateral atau medial? Ayo.
Trochlea kan medial ya, Kak? Enggak, aku nanya. Iya, berarti lateral. Ya. Wah, kena kan ujian. Kak, mau tanya. Loh, jawab dulu pertanyaannya. Oh, lateral, Kak. Mosok. Ayo, yang lain. Apa itu? Kapitulum lateral. Iya, Trokea? medial. Oke. Good. Terus, apa tadi yang mau tanyain? Mau tanya, Kak. Itu kan artikulasi humeroulnaris kan dia fascias trochlearis osis humeralis ketemu sama incisura trochlearis atau semilunaris osis ulnaris. Nah, itu kan fascia kan dia permukaan. Incisura itu kalau di PPT yang dulu itu kan kayak irisan garis saja gitu loh, Kak. Nah, itu apa bedanya? Nggak tahu, menurut kalian gimana? Gimana mengartikan halaman ini? Ini kita mengarang indah aja sih. Menurut kalian gimana mengartikan? Kalian membayangkan halaman ini? Bentar, Kak, ada saya berisik. Oke. Dipikir dulu gimana? Karena kalian kan udah dapat osteologi, jadi harusnya bisa membayangkan. Dan udah dapat kuliah pasti. Otak nyambi minum. Mana ada yang bisa main? Obvious. Oh gini Kak, kalau nggak salah itu ulna kan dia kayak ada ini kan proses tubur olekranon. Terus tubur olekranon kan kayak ada tonjolan dikit nanti berhubungan sama si os radius. Berarti incisura kan ini humero ulnaris ya. Berarti tuh kayak penghubung antara si ulna dengan os radius itu berarti Kak incisuranya. Itu yang dimaksud Kak. Bayangin juga posisi ulna di proksimalnya. Ulna itu kan lebih medial dibanding radius di posisi proksimal ya. Iya nggak? Ulna bukannya belakang, radial depan ya Kak? Iya, tapi kan kamu harus bayangin posisinya punyanya si anjing. Jadi gini, ini tuh berangkat dari punyanya manusia dan punyanya karnivor, di mana kamu kalau lihat kan udah pernah tahu gitu radius ulnanya anjing tuh, udah pernah belum? Udah. Itu udah. Kamu kalau lihat di bagian proksimalnya, itu akan ada dua mangkok, yang satunya yang di lebih medial itu dimiliki os ulna, yang lebih lateral itu dimiliki os radius. Sehingga aku tidak bisa memberikan gambar. Oke, intinya ada gambar ya. Besok kamu kalau udah ada buku, coba kamu lihat di gambarnya yang punyanya anjing. Jadi si incisura kan gini ya, sampai nanti dia ke bawah sebenarnya. Nah kalau di punyanya anjing dan punyanya human itu si incisura sampai bawah, punyanya ulna semua itu sampai bawah. Jadi nanti si trochlea itu dia bergeraknya di sekitar situ di ulna. Memang
sorry, akan sedikit susah membayangkan kalau patokanmu punyanya sapi atau punyanya kuda, tapi harus membayangkan kalau punyanya anjing. Karena itu lebih cocok sama PPT ini. PPT ini kayaknya bahas punyanya anjing. Kalau Fovea capitis mungkin teman-teman udah masih ingat ya kalau Fovea capitisnya radius kayak gimana. Jadi memang nanti si capitulum dia muternya atau kayak membentuk engselnya dengan Fovea capitis itu. Karena sebenarnya antara humerus dan radius ulna itu kan nggak lurus tuh dia agak miring gitu. Jadi ketika kamu lihat kayak tanganmu itu ketika ekstensi sama fleksi itu kan juga dia sebenarnya nggak membentuk garis lurus, tapi dia ada sudutnya sedikit, sehingga nanti emang posisi si capitulum sama troklea itu dia agak miring gitu, nggak kayak satu garis lurus. Besok kayaknya kalau pas review harus lihat tulangnya ya. Yang penting ini kamu apalin dulu aja lah artikulasi humeroulnar itu apa sama apa gitu. Walah, berarti makanya kenapa Facies trochlearis itu punyanya ulna, maksudnya namanya itu berarti menentukan si mangkoknya medial sama lateralnya itu ya, Kak? Bukan, Facies trochlearis itu maksudnya Facies trochlea humerus. Oh iya, dan dia juga disebut incisura trochlearis karena dia nanti ketemu sama trochlea. Fovea capitis karena dia nanti ketemu sama capitulum. Kamu harus buka atlas, kayaknya atlas yang pas Pranata Kasih punya anjing itu ada gambarnya deh. Harusnya mudeng kalau dari situ. Cek. Loh, bukan pupisku, kamu nggak pinter-pinter lihat pupisku. Bukan ada tulisannya. Yang Millers. Ini aku buka, kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Coba kita lihat ya. Wow, sudah jam 8. Waktunya tidur. Kalian nggak tidur tadi? Nggak. Yuk, tanya dosenmu lah. Apa takut aku? Siapa sih kamu ngecat siapa? Ya, wis. Ada lah. Om praktikum ya sih ada kan? Mau hari Sabtu sah. Habis ya sore habis suprak praktikum. Oke. Ya, ono gambar gak ya? Wah, podo ae ra nek gambare. Enggak. Emang kamu ngerti kalau dari sini? Enggak. Ini lah yang ini. Terus alis lateral. Nih, kamu kalau perhatikan nih, lihat ini ya. Ulna sama radius itu dia tuh dua tulang yang berbeda kan. Ini incisura semilunar itu kan di sini sampai bawah sini. Nah, jadi ini kan medial. Ini kan medial lateral. Jadi ini kan si apa namanya? Troklea gitu. Jadi troklea masuknya ke sini. Sedangkan di sisi lateralnya anjir, ada gambar lateral. Oh, ini sisi lateral. Ini kayaknya lateral deh. Oh iya, lateral. Nah, lateral. Ini kamu bisa lihat si capitulum nanti dia cenderung
bertautan dengan si bentukan si ininya, si fovea capitularisnya, punyanya radius. Nah, si tuber olecranon itu kan dia di tengah-tengah tuber olecranon sama proses ancorneus, jadi ya nggak usah dihitung lah. Bukan titik ketemunya, karena dia titik ketemunya di tengah-tengah situ ya. Tapi dia apa istilahnya? Nggak ada permukaan sendi yang ketemu langsung di situ. Nih. Jadi si kondilus lateral istilahnya bersentuhannya dengan si fovea capitularis, fovea capitis punya radius, si medial ini lebih ke si ulnanya, full ulna. Kamu lihat gambar radius ulna di ini ya, di punyanya anjing. Nih, dia kan berdiri sendiri-sendiri, jadi mangkoknya ya sendiri-sendiri nih. Ada 2 mangkok yang ini nanti si kapitulumnya di sini, si troklea di sini. Gitu. Terus terakhir artikulasi radio ulnar proksimal, ya tadi lah kedua bagian tadi ini nempel sama ini selesai. Nah, radius sama ulna kalau di anjing itu lihat nih, kan titik ketemunya di sini di fovea articularis. Ya, gitu. Oke. Ini loh, ini kan. Duh, hilang lagi. Ini kan fovea capitularis. Ini incisura trochlear. Jadi dia ketemunya di sini, ini ada garis di sini. Oke, gitu. Ya, ini teorinya lebih ke penjelasan punyanya manusia sama anjing karnivora gitu sih, primates. Oke, lanjut dulu. Sebentar. Oh wow, ini aksesorisnya. Bursa olecranon, ya seperti kita bilang tadi. Jadi si bursa olecranon ini dia kayak bantalan, tapi nggak langsung ketemu tangan kan. Kamu lihat dia ketemu otot sama tendon di sini, bursa olecranon. Kemudian ada kapsul sendi, ligamentum collaterales. Ligamentum collaterales itu berarti dia memanjang antar 2 tulang ini ya. Ligamentum. Terus nanti ada ligamentum radio ulnar. Ligamentum radio ulnar ini yang memfiksasi si radius sama ulna. Medial sama lateral juga ada. Oke. Terus sebentar, spasium interosium ini udah. Bentar. Kenapa? Ligamentum apa? Kolateral. Ya kalau kolateral emang dia nggak terlalu lebar, dia sedikit gitu. Ya, dia bukan yang melebar kayak nutupin semua gitu, enggak. Jadi dia kayak selasi kayak pita gitu. Oh, ligamentum kolateral tuh dia akan bercabang sama si lateral medial juga lateral medial sama-sama bercabang. Jadi ada yang cabangnya ke ulna, ada yang cabangnya ke radius. Maksudnya? Enggak, ya tapi namanya bukan dari si ligamentum kolateralnya namanya. Iya, di bukumu nanti juga dijelasin kok. Dia dari epicondylus. Epicondylus lateral sama medial, terus ke radius sama ulna. Dia ada 2 crura atau 2 cabang. Terus ada ligamentum radioulnar tadi yang sudah tak sebutin. Terus ada kalau misalnya nanti di karnivor kamu akan temukan namanya ligamentum anulare.
ligamentum annulara ini. Ligamentum annulara itu dia kayak cincin. Ligamentum dia dari processus coronoid ulna mengelilingi, jadi dia kayak ngelilingi ke depan gitu ya, dari tepian pertemuan antara radius ulna itu, kemudian dia membentuk kayak setengah lingkaran ke depan ke radius. Terus yang membrana interosseus sudah pernah dibahas juga, di proximal distal di tengah-tengah ada ligamentum interosseus yang jauh lebih tebal gitu ya. Pada karnivor. Ini kalau bisa kamu lihat juga ligamentum kolateralnya, dia ada ini crura. Jadi dia ada partnya yang ke kranial, yang ke ulna, ke caudal, ke radius. Ini medial juga, kranialnya ke ulna, caudalnya ke radius. Kranialnya ke radius, caudalnya yang ke ulna. Karena kan ulna di belakang. Udah, itu aja. Itu aja. PPT-mu, aku nggak tahu ya kenapa bukumu sama PPT itu cuma sampai cubiti. Kita nggak mau bahas sampai ke digiti. Tapi rapopo, kamu kalau sampai digiti pusing soalnya. Disyukuri saja. Itu tok Sindes buat kaki depan. Ada yang mau tanya enggak? Enggak, beda. Apa Andizal? Kak, izin tanya, kalau kapsul sendi itu yang di tengah-tengah dari di antara labrum glenoidalis bukan Kak, yang di scapulohumeri? Kapsul sendi itu dia melingkupi, dia akan melingkupi semuanya itu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Ya, sama ngambil juga putih warnanya. Ada lagi yang mau tanya? Coba kita lihat ini. Di sini. Sama, penjelasannya kurang lebih sama. Ini kalau mau lebih detail ada ligamentum olecranon. Ligamentum oblique. Ini yang atlas ini bagus banget kamu kalau mau belajar lebih detail, karena kayak dia akan ngajarin karpal, metakarpal segala macam. Kalau kamu mau sih. Ini ya, kayak penjelasan soal ligamentum interosseus, dia collagenous. Ini kamu dapat pas histologi sih, collagenous fibrocartilage. Ada ukurannya bahkan. Tapi juga kayak aku pun kadang males baca kayak gini. Tapi kurang lebih dari penjelasanku juga ngambil dari sini sih kemarin-kemarin itu. Dengan penyingkatan yang sangat banyak. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Aku tahu mungkin kamu juga bingung mau nanya apa. Iya. Ya kalau kalau nggak ada yang mau tanya nggak apa-apa. Mungkin bisa. Loh, dia pasti bener lah, ciptaan Tuhan. Hah? Kenapa karisma? Kamu kok hilang? Ada kecoa katanya Kak. Menjijikan.
Mute gak sih, Mak? Alay kok. Karisma lagi. Oh ya, Kak, tadi Andrijal sempat ke skip retinaculum humeralis transversalis itu kira-kira di mana ya? Retinaculum? Humeralis transversalis yang di scapula humeri. Dia melintang dari pinggirannya, kan ada tuberkulum nih, kanan kiri. Jadi dia melintang dari pinggiran yang lateral ke medial di depan. Jadi dia dari samping humerus jalan ke depan menutup si sulcus bicipitis. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Berisik ke karisma ini. Aku masih menyimpan. Enggak, kamu tidak boleh bertanya lagi. Iya, itu ulah Anda semua. Loh, kamu mau lihat langsung dari preparat paling kamu juga bingung. Ya, ada, tetap ada. Nih ya, ingetin aku buat ngasih ini ke kalian kalau nggak lupa. Aku belum ngecek. Ini dulu pas zaman aku semester 2 berarti dikasih sama asdosku. Masih tersimpan sampai sekarang. Bagus kan ya? Nggak kayak punya sekarang ya. Tuh, lihat, bagus kan preparatnya. Kamu bisa membedakan mana flexo dendroflexorum digitorum superficial, flexor digitorum profundus, interoseus, metacarpal pad. Ini kaki depan dah. Oh iya, benar kaki depan. Tuh lihat, uprak dulu kayak gini. Gimana caranya aku tahu ini extensor digitorum komunis? Yes, gitulah. Nah, besok kamu bisa jadi dapat soal kayak gini pas dipotong. Bagus dulu. Dulu itu arterinya keisi bagus itu. Nggak tahu sekarang ini sih ngawur. Tuh lihat, bagus kan dulu, nggak kayak sekarang. Ya udahlah. Ada yang mau tanya nggak soal sintes? Berarti Selasa kita praktikum online buat osteologi sama sindesmologi kaki belakang. Terus kita tutor, kita review hari apa? Rabu jam 1. Ya, oke. Kalau Review kok, bukan tutor. Aman itu online soalnya. jam 1 sampai jam 2. Kak mau tanya. Hmm. Itu kan kita hari Rabu kan ada kelas pagi, terus habis itu selesai, terus nggak ada kelas, terus biokim kan online. Kalau misal kita reviewnya tuh Kak Vito bisa jam berapa, Kak? Jam 1, kan kemarin bilangnya jam 1 kan? Oh iya, jam 1. Iya, aku paginya mau cari acara, mau cari kegiatan, nggak tahu ngapain. Pokoknya jam 1 di kampus. Apa lagi?
Ada pertanyaan nggak? Ada yang dibingungin? Atau selain sindesmologi, osteologi or myologinya or anything yang mungkin kamu penasaran? Kak mau tanya. Hmm. Ini kan kalau yang di file yang dikirim Asdos itu kan dia ada RIUA, itu kalau punyanya si Oksa atau sapi itu kan di radiusnya 2 sama 3, 2 plus 3. Terus si I sama U itu 4, terus A-nya itu dia nggak punya. Nah itu kalau diuprak keluar nggak ya Kak? Yang proksimal mungkin keluar, kalau yang distal enggak. Tapi kalau proksimal itu dia nggak ada kayak gini-gininya kan Kak? Cuma kayak yang kemarin aja. Maksudnya? Maksudnya kayak cuma proses-proses kayak misal asoserius, ulnaris, radialis gitu-gitu aja kan Kak? Nggak kayak 1, 2, 3, 4 gitu kan nggak ada. Ya kan itu distal yang 1, 2, 3, 4. Yang proksimal kan yang cuma radius ulnaris gitu kan. Oh siap Kak. Jadi paling dia dikasih, kan ada tuh preparat yang osteologi yang karpal, jadi ya ditunjuk ini karpal apa, aksesorius. Terus nanti mungkin kamu ditanya kanalis karpalis, ditanya retinaculum flexoria di situ. Itu kan sindes itu kan bisa. Atau ditanya mungkin enggak, ya nggak mungkin sih kayaknya kalau yang nggak ada apa. Tapi bisa jadi. Ya paling ditunjuk ini karpal aksesorius, ini karpal intermedius, itu gampang lah karpalan kayak gampang. Anything else? Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Kak mau tanya. Otot yang menyusun tendo musculus flexor digitorum communis itu apa, Kak? Hah? Otot yang menyusun tendo musculus flexor digitorum communis. Soal apa itu? Saya kemarin soalnya dengar itu sih, Kak. Dan bingung juga jawabannya apa. Masa ada soal kayak gitu? Aku dengar pas waktu kita ini loh, apa? Ini tutor kan banyak tuh asdos-asdos. Nah, aku dengar soal ini. Kamu jangan dengerin suara-suara yang nggak jelas bentukannya. Kalau nggak tahu yang ngomong siapa, tidak jelas setan kali. Kak Musa kalau nggak salah waktu itu. Ya. Ngomong apa? Ngomong apa? Otot yang menyusun tendo musculus flexor digitorum communis. Kan di bawah metakarpa kan tendo-tendo semua kan Kak. Nah itu kan tendo kan pasti atasnya otot. Nah kan biasanya ada yang kayak tendo musculus flexor digitorum communis kan dia di tengah. Terus sama yang di GT 3 sama 4. Nah itu kan di atasnya kan banyak otot. Nah itu ya flexor digitorum communis itu dia otot penyusunnya apa gitu. Kemarin itu gitu. Flexor atau extensor? Ayo. Flexor. Ada flexor gak sih? Ada loh di belakang. Hah? Ya. Flexor yang di belakang itu digitorum superficialis sama digitorum profundus. Oh. Kalau yang baru. Hah? Gimana? Kalau yang di belakang itu adanya flexor digitorum superficialis sama flexor digitorum profundus. Oh iya, extensor. Iya, extensor. Terus pertanyaannya adalah?
Otot yang menyusun apa, Kak? Yang menyusun apa? Tendo, Mungkin kayak musculus, gini. extensor digitorum communis. Kan tendo itu menghubungkan otot sama tulang kan, Kak. Nah, berarti kan kalau dia tendonya, nah otot di atasnya itu otot apa gitu kemarin itu? Apa kira-kira? Ya, ada musculus extensor digitorum communis gak sih? Gila. Oh, I see. Oh, berarti ini yang ini nggak sih? Bukan, ini yang ini kan, Kak. Musculus extensor digitorum yang 3 sama 4. Lah, ada yang komunis kok, gak perlu yang 3-4. Tuh kan. Nggak tahu, aku kan tanya. Silakan Gimana? diklarifikasi dulu sama yang punya suara. Soalnya omongannya kayak apa? Karena aku masih bingung. Nanti kalau pas review ada orangnya silakan ditanya ya. Tapi Oke, kalau Mas. secara teori ada apa tidak, Kak? Jangan jangan nanya ke orang yang nggak ngomong apa-apa. Dilarang bertanya ke orang yang tidak tahu menahu. Oke, Kak, siap. Bagus Cahyo. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Editing lah, kamu mau nanya apapun sebelum atau sebelum selesai. Ping kompeng bukumu ini udah jadi, ingetin hari Rabu sore diambil ya. Pagi-pagi pas review ingetin aku, jadi bukunya biar disiapin, takut lupa. Soalnya nggak tahu, jangan tanya saya, tanya dokter Tantri saja. Kamu mau tanya dokter Tantri silakan, mau tanya dokter Chris silakan. Ayo, tak temu sampai 20.40 buat pertanyaan apapun. Saya tahu gak? Ini kalau di tulang itu susah ya kamu bedain tendo sama ligamen ya karena dia udah nyatu kayak bisa fokus. Dia udah nyatu kayak mungkin kamu bisa merhatiin sih arah seratnya beda gitu cuma ya susah karena dia tipis. Ini tendo ligamennya masih ada. Ini kaki belakang tapi jadi masih besok kita minggu depan kelihatan tendonya meniskus. Ini juga tendo bisa kalau jelas bisa. Iya nggak bisa berarti nggak bisa jawab. Istah, tenang saja. Yang penting kamu kuasai materinya dulu. Usah angkat-angkat reaksi. Gue jarang pakai Google Meet. Kenapa nggak pakai Zoom saja? Oh, oke. Kenapa Andizal? Pencet, Kak. Oh, oke.
Ono closed caption. Sip. Aku tadi bingung mencari email yang tidak layak membuka tab, jadi aku buka email aja. Ya, itulah. Ada lagi nggak yang mau nanyain? Emang random sinesmologi itu. Ngapain? Gak usah, besok pas review aja. Itu ya kayaknya. Jadi disiapin karena kita udah mau uprap. Aku nggak tahu susah apa enggak uprapnya, tapi ya harusnya bisa lah. Sabtu kloternya belum di share ya? Loh, ya bilang aja kalau ada uprap. Siapa tuh dosennya? Nggak tahu. Kan mulainya jam 8 dimajuin. Jam 8 pagi. Kloter 1 jam 8. Tapi kamu kloter berapa ya nggak tahu. Yuk, kita cari. Kamu PAL jam berapa tuh? Yes, kloter 2 berarti. Oke. Nggak tahu aku kloternya. Yang bikin bukan aku kloternya. eh itu sih kayaknya. Tidak menerima perpindahan kloter kecuali urusan dengan Tuhan. Hah? Enggak, mungkin kalau ada yang mau ke gereja atau apa kan biasanya. Oke, karena nggak ada yang mau ditanyain dan aku kira udah. Kalian udah dapat PPT Sindes belum? Aku belum ngirim, mungkin temanmu udah ngasih. Loh, temanmu nggak ada ngasih dah? Apa nggak punya teman? Loh, temanmu nggak ada yang ngasih? Ya karena aku emang lupa ngirim, tapi ya tak pikir temanmu udah ada yang ngasih. Biasanya kan anak-anak gitu kalau aku lupa ngirim ya nanya sendiri. Ya, aku kira cukup. Jadi itu buat Sindes. Hopefully Rebo udah bisa dibagi bukunya, jadi kamu bisa langsung membaca. Dan ternyata di bukumu cuma 2 apa 3 halaman sinesmologinya. Jadi ya udah. Kayaknya emang tidak ditekankan untuk terlalu mendetail belajar sinesmologi kalian. Terus sekali lagi dipersiapkan hari Rabu bakal ada post testnya buat review, jadi belajar. Dan aku mungkin nggak banyak jelasin, aku langsung nanya-nanya ke kalian aja untuk nge-refresh pengetahuan, karena aku juga udah terangin semua. Dan ya emang buat sementara aku nggak meng-ACC apapun anak-anak yang mau minjem preparat, karena minggu depan cuma ada 3 hari efektif dan itu agak hektik, harus ada tutor buat materi baru dan juga review segala macam. Jadi buat peminjaman kita kesampingkan dulu. Oke, udah bisa live yang mau nemenin Karisma silakan tetap di sini.
Yang mau ngegosip silakan tetap di sini. Yang mau tidur silakan tidur. Udah, silakan meninggalkan buku ini. Tuh, kalau yang meninggalkan. Iya apa sih? Level rek. Udah, turu arah-arah gitu sih. Coba lihat Mauren muncul akhirnya. Banyak kok. Tapi kamu masih kecil nggak boleh. Tapi kamu masih masih level pemula kamu di FKH belum boleh. Nggak ada gosip apa-apa rek. Kenapa sih mau? Kamu kenapa mau Ren dan Antizal? Ya, bisa aku akan banyak nanya ke Mau Ren. Kayaknya asik. Siap-siap kamu mau Ren. FOMO. Antizal FOMO. Oke, Antizal juga akan banyak ditanyai. Kenapa dengan Mau Ren? Yang mukanya ternyata kayak kucing itu. Rek, kamu rek tidur gak apa-apa. Tapi ya wis.